Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nadia Delia. Saya siswi dari SMA Citra Islami dan dari kelas seperti yang dapat dilihat di bawah, dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang perlawanan Kerajaan Bali. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan peta konsep. Yang pertama ada latar belakang yang diikuti dengan perjanjian. Yang kedua ada peperangan, Perang Bali 1, Perang Bali 2, Perang Bali 3, Perang Banjar, Puputan Bandung, dan Puputan Kelungkung. Yang ketiga ada dampak sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, dan agama. Oke, kita masuk ke latar belakang terjadinya semua ini adalah keinginan Belanda untuk menguasai Bali selalu tidak berhasil karena Bali masih bersifat konservatif. Di sini tuh maksudnya Bali itu masih terikat oleh tradisi atau budaya. Pada abad ke-19 di Bali itu terdapat banyak sekali kerajaan yang memiliki daerah kekuasaannya masing-masing. Di antaranya ada Buleleng, Kelungkung, Karangasem, Gianyar, Badung, Tabanan, Jembrana, Mengwi, dan Bangli. Nah, salah satu tradisi yang dipermasalahkan oleh Belanda adalah hukum tawan karang. Hukum tawan karang itu sebuah hak keistimewaan yang dimiliki oleh seorang raja atau kerajaan apabila ada kapal yang bersandar di suatu wilayah kerajaan tersebut, kapal itu akan beserta muatannya akan dirampas oleh kerajaan. Jadi itu hak milik kerajaan. Nah, tentu saja membuat Belanda merasa dirugikan, makanya dia pengen sekali hak tersebut dihapus. Oke, makanya mereka membuat tuntutan pada tahun 1843. Isi tuntutannya sebagai berikut. 1. Membebaskan Belanda dari hukum tawan karang. 2. Kerajaan Bali mengakui pemerintahan Hindia Belanda. 3. Kerajaan Bali melindungi perdagangan milik pemerintah Belanda. Dan yang keempat, semua raja di Bali harus tunduk terhadap semua perintah kolonial Belanda. Oke, kita masuk ke peperangan yang terjadi di Bali. Pada tahun 1846 ada Perang Bali 1 atau yang sering disebut dengan Perang Buleleng. 1848 sampai 1849 ada Perang Bali 2 atau yang dikenal dengan Perang Jagaraga. 1849 ada Perang Bali 3 atau yang dikenal dengan sebutan Perang Kusamba. Dan 1858 ada Perang Banjar. 1906 ada Puputan Bandung. Dan 1908 ada Puputan Kelungkung. Nah, kita masuk ke kronologi perang tersebut. Yang pertama ada Perang Bali 1. Belanda menuntut agar kerajaan Buleleng melaksanakan perjanjian 1843, yakni melepaskan hak tawan karang. Akhirnya Belanda berhasil menduduki satu persatu daerah sekitar Istana Raja. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pada 1843 Belanda membuat perjanjian pada semua kerajaan yang ada di Bali. Tapi pada 1844 ada sebuah kapal milik Belanda yang dirampas, tepatnya di daerah Rancak dan Sangsit. Itu tempatnya di timur kerajaan Buleleng. Nah, itulah yang memicu Belanda itu marah terhadap kerajaan Buleleng dan akhirnya menyerang. Sampai akhirnya Belanda berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan menguasai daerah di sekitar Istana Raja seperti Banjar Bali, Banjar Jawa, Banjar Penataran. Jadinya istana itu terkurung rapat dan mau nggak mau Raja Buleleng I Gusti Made Karangasem itu pura-pura tunduk dan patuh terhadap Belanda. Oke, kita masuk ke peperangan yang kedua. Perang Bali 2. Desa Jagaraga sangat strategis untuk pertahanan dengan benteng berbentuk supit urang. Benteng Jagaraga diserang oleh Belanda namun gagal. Nah, setelah tadi
Raja Buleleng itu menyerah pada Belanda, patihnya melakukan peperangan tapi di daerah lain, tepatnya di desa Jagaraga. Nah, desa Jagaraga itu letaknya sangat strategis, bahkan secara geografi itu berada di ketinggian lereng perbukitan dengan jurang di kanan dan kirinya. Jadi itu sangat cocok sekali untuk benteng pertahanan. Nah, Supit Urang itu kayak mereka dapat melakukan penyerangan dari segala arah, jadi musuh itu nggak bisa kabur kemana-mana. Nah, di samping bentengnya juga ditanami ranjau yang terbuat dari bambu. Nah, karena ketidaktahuan siasat tersebut, Belanda akhirnya kalah di ekspedisi kedua. Oke, yang ketiga ada Perang Bali III. Pada tahun 1849, Belanda kembali mengirim ekspedisi militer di bawah pimpinan Mayor Jenderal Mitchies. Nah, setelah ekspedisi kedua gagal, mereka mengadakan ekspedisi ketiga di bawah pimpinan Jenderal Mayor Mitchies. Mereka kembali menyerang Jagaraga, ditembakinlah dengan meriam. Akhirnya, desa Jagaraga pada ekspedisi kedua ini berhasil direbut oleh Belanda. Setelah direbut Jagaraga, mereka langsung menyerang Karangasem. Oke, selanjutnya kita masuk ke Perang Banjar. Pertempuran ini melibatkan pasukan Belanda melawan rakyat Bali yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari ini dibantu oleh Pangeran Hidayatullah, Amarullah, Haji Buyasin, dan yang lainnya. Mereka menyerang tambang batu bara milik Belanda dan benteng Pengaron. Setelah melakukan penyerangan setelah sekian lama, sampai akhirnya Pangeran Hidayatullah menyerah pada Belanda pada tahun 1861 karena kekurangan senjata dan akhirnya diasingkan ke daerah Cianjur, Jawa Barat. Walaupun Pangeran Hidayatullah telah menyerah, Pangeran Antasari tetap melakukan penyerangan dengan mendirikan benteng, 7 benteng, sampai akhirnya beliau meninggal pada tahun 1862 karena sakit, dan perjuangannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Muhammad Said dan Muhammad Seman. Oke, yang selanjutnya ada Puputan Badung. Belanda memulai blokade pantai selatan dan mengirim berbagai ultimata. Belanda pun berhasil menguasai wilayah kerajaan Badung. Nah, pada tahun 1904 ada sebuah kapal berbendera Belanda, tapi muatannya itu milik saudagar Cina bernama Kui Tek Chiang. Itu melakukan bongkar muatan di daerah pantai Sanur, tepatnya di timur kerajaan Badung. Nah, 2 hari kemudian, Raja Kerajaan Badung mengirim utusan untuk mengecek muatan tersebut. Nah, saudagar ini membuat laporan bahwa ia kehilangan uang. Nah, setelah itu Raja Badung menanyakan seluruh rakyatnya apakah benar mereka mencuri uang milik saudagar tersebut. Tapi rakyat tersebut sampai bersumpah bahwa mereka tidak mencuri uang tersebut. Timbullah peperangan yang sangat dahsyat dilakukan oleh rakyat dan kerajaan. Karena ketidakseimbangan senjata, Kerajaan Badung kalah dan dapat dikuasai oleh Belanda, yang menimbulkan Raja Badung pada saat itu pun ikut tewas. Oke, yang terakhir ada Puputan Kelungkung. Perlawanan dari Kerajaan Kelungkung yang dipimpin oleh Dewa Agung Jambe, beliau memimpin berperang sampai titik darah penghabisan. Nah, pada saat itu Belanda itu sangat murka terhadap Kerajaan Kelungkung karena dianggap membangkang pemerintahan Belanda. Nah, Belanda mengirim ancaman pada Kerajaan Kelungkung pada tanggal 22 April 1908 untuk menyerah pada Belanda, tapi mereka tidak mau. Sehari sebelum ancaman tersebut, Belanda mendatangkan pasukan tambahan dari Batavia. Nah, abis itu baru terjadilah perang yang sangat dahsyat, sampai akhirnya Belanda mendatangkan pasukan kedua tambahan dari Batavia. Semakinlah terdesak Kerajaan Kelungkung, sampai akhirnya Kerajaan Kelungkung berhasil dikuasai oleh Belanda pada tanggal 28 April 1908. Nah, itu akhir dari perangnya. Oke, peperangan sudah, kita masuk ke dampak. Yang pertama ada dampak sosial. Banyaknya tatanan sosial yang dirubah oleh Belanda. Politik.
berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaannya. Ekonomi, dikuasainya monopoli perdagangan di Bali. Agama, penghapusan hak tawan karang oleh Belanda. Nah, pasti ini masuk ke agama. Nah, karena seperti yang kita tahu ya, mayoritas agama di Bali itu Hindu. Nah, menurut kepercayaan Hindu itu ada dewa yang bernama Baruna. Baruna itu penguasa lautan. Nah, jadi lautan itu karunia yang diberikan oleh dewa Baruna. Nah, tapi disuruh dihapus oleh Belanda. Tuh. Ada pendidikan. Sistem pendidikan untuk orang pribumi dan pihak lain dibedakan. Yang terakhir ada budaya. Dihapusnya adat sute pada upacara ngaben. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga informasinya tersampaikan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.